Baik pemirsa, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Kali ini spesial sekali karena kita akan membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis yang sejauh ini dampaknya dan manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak anak-anak di Indonesia. Dan kali ini kita akan spesifik khusus untuk membahas bagaimana sih pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Surabaya? Untuk itu, kita akan bahas langsung bersama dengan Bapak Batiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Bapak Batiar? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Pak Batiar, seperti data yang kami dapatkan katanya sih per bulan April sekitar ada 200 ribuan anak di Kota Surabaya sudah menerima MBG. Kalau dari teman-teman legislatif sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, jadi terima kasih Mbak. Program MBG ini sudah berjalan di Surabaya ini di tahun 2025 di bulan Januari pertengahan. Januari, jadi ya, sudah satu hampir tahun lebih setahun ya, Pak? lebih 2 bulan lah sampai dengan detik ini ya. Dan di tahun 2025 pendataan oleh Dinas Pendidikan waktu itu untuk penerima manfaat ada sekitar hampir 380.000 siswa yang akan menerima manfaat. Nah, tadi disampaikan Mbak Angel bahwa per April ini atau mungkin 2 bulan terakhir ini ada 207 siswa yang menerima manfaat, dan ini memang masih kurang banyak ya, karena sekitar 100 ribuan yang ya, belum ya Pak? Sekitar ya mungkin sekarang baru 60-70% lah yang sudah berjalan, tetapi ini terus berlanjut karena sampai dengan hari ini baru ada sekitar 87 dapur yang beroperasi di Surabaya, dan ada 36 yang sudah mengantongi izin SHLS, sertifikat layak higienis sanitasi, yang ini sebagai salah satu persyaratan dari BGN agar dapur ini bisa beroperasi. Tadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sertifikat SLHS ya Pak ya, kita akan membahas dulu tadi ada sekitar 100 ribuan yang belum menerima manfaat dari MBG ini. Rencananya akan menerima kapan Pak targetnya? Ya, tergantung dapurnya adanya kapan. Oh, jadi masalah utamanya sekarang ada di dapurnya ya Pak? Karena dapur ini kan sebagai salah satu penyalur program Pak Prabowo ini. Kalau dapurnya masih kisaran 87 ya masih seputar angka 207 siswa nanti yang akan mendapatkan penerima manfaat. Semakin banyak dapur, semakin banyak penerima manfaat juga. Berarti kalau secara hitung-hitungan angka dapur yang masih perlu dipenuhi jumlahnya ada berapa sih Pak? Ya kira-kira hampir 200-an yang nantinya, hampir 200 yang perlu di Surabaya, sehingga nanti bisa tercover semuanya, karena per dapur ini kan dulu itu kan kisaran 5.000 siswa Mbak yang mendapatkan penerima, tetapi ada pengetatan karena banyak kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan kriteria SOP-nya, akhirnya diperketat, dan di situ minimal di angka 1.000, maksimal di angka 3.000 sampai 4.000 siswa yang akan diberikan bantuan dari itu. Satu dapur ya Pak? Yes. Satu dapur hanya maksimal 3.000 sampai 4.000 ya, saja. Tinggal dikalikan aja, kalau misalkan jumlahnya 400 misalkan, dibagi 4.000 itu ketemunya berapa dapur di situ. Tadi Bapak menyebutkan kekurangan dapur MBG sampai saat ini ada sekitar 200 ya Pak ya? Nggak, bukan, kebutuhan kan sekitar 200. Artinya kan sekarang ada 87 dapur yang... tapi yang beroperasi itu 67. Kisaran 60-an. Jadi yang sisanya ini kan masih proses perizinan. Jadi ada 87 dapur yang sudah berdiri. Ya. Yang beroperasi, yang sudah berjalan itu ada 67 sekian, 67-an. Sisa 20. Nah, yang 20 masih proses perizinan. Yang sudah mengantongi SHLS tadi itu baru 36. Jadi ini masih kecil sekali ya Pak kalau dibandingkan jumlah totalnya. Ya, tapi karena memang proses perbaikan perizinan itu kan jauh sebelum ini berdiri sudah berdiri dulu bangunannya, jalan baru ada peraturan terkait sertifikat yang baru tadi itu. Jadi sekarang masih proses, dan memang kalau kriterianya BGN itu kan minimal itu kan 400 meter persegi Mbak. Bangunan atau luas wilayah, luas tanah yang harus untuk dapurnya sendiri. Dapurnya itu lah, Surabaya dan ukuran segitu kan sangat besar, 400. Betul. Lah ini masih
cari-cari tempat-tempat yang nantinya bisa dipergunakan untuk itu. Sesuai ya lokasinya. Ya, alokasinya. Jadi selain permasalahan soal ukuran luas tadi, apalagi Pak kendalanya yang membuat dari 80 baru 36 yang bisa memiliki izin Pak? Ya, kalau Surabaya ini kan masalah luas tanahnya ya. Hanya luas Karena tanah aja, Pak? luas tanah, terus juga kadang persoalan di lapangan itu ada tetangga kanan kiri yang tidak menerima Oh, bukan oke. dapur. Ada yang menolak, ada kisah Ada, seperti itu ya Pak ya? ada. Itu alasannya apa Pak? Karena warga, jadi salah satu syarat berdirinya dapur adalah pertama luasnya dulu. Oke. Kedua ada persetujuan tetangga kanan kiri. Itu yang Oke. utama. Selain sertifikasi A, B, C, dan C, seterusnya itu ada pondasi persyaratan tetangga kanan kiri ini, persetujuan kanan kiri yang harus disetujui. Nah, yang menolak itu alasannya apa Pak? Contoh kemarin itu di wilayah Duku Pakis tahun lalu kejadiannya itu ada berdiri dapur di salah satu perumahan Bukit Mas. Di situ ada penolakan dari RT RW setempat yang mana warga terganggu terkait dengan adanya dapur. Karena crowdednya ya Pak? Saya kira nggak juga seperti itu, karena mungkin ini perumahan tidak boleh diperuntukkan untuk dapur. Tapi pada prinsipnya tergantung dari tetangga kanan kiri, kalau tidak boleh nggak boleh. Tetapi perumahan pun juga diperbolehkan, mau di persawahan atau mau di perkampungan atau mau di perumahan, izin ya, Pak? selama luasnya memenuhi syarat, ada izin dan lain-lainnya, saya kira nggak ada masalah. Oke, dari 30 sekian yang sudah mendapatkan izin, 36 ya Pak, itu sisanya yang belum mendapatkan izin tetap beroperasi? Sudah masih beroperasi, tapi sambil melakukan proses perizinan tadi itu. Oke, dari teman-teman legislatif seperti apa Pak support dan dukungannya terhadap dapur ini supaya mereka bisa selesai segera untuk sertifikasinya? Ya tentunya para pemilik dapur harus mengikuti peraturan dari BGN ya, terkait sertifikasi dan juga SOP yang ada, karena bagaimanapun ini program Pak Prabowo yang harus disukseskan, dan kami berharap segala OPD instansi di Kota Surabaya ini bekerjasama dengan baik untuk mengawal proses perizinan dari setiap dapur agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Surabaya. Oke, tapi sejauh ini sudah 1 tahun, 2 bulan atau 3 bulan berjalan Pak, kendala paling besar apa yang dialami, yang dirasakan juga sama 207.000 anak-anak di Surabaya Pak? Kalau pandangan kami ketika waktu pemberian makan, saya kira sudah ada SOP, tidak ada tidak ada kendala. Cuma waktu bulan puasa kemarin Mbak, ini yang banyak yang viral ya. Iya betul. Yang akhirnya buntutnya ada beberapa SPPG yang ditutup, tapi bukan Surabaya ya, bicara lain, karena memang kalau kita bicara hari aktif itu kan diberikan makanan siap makan kan, sudah jadi, sudah matang, tinggal makan saja. Cuma belum ada SOP ketika bulan puasa atau libur atau libur beberapa hari itu yang dibuat makanan kering. Nah, makanan kering ini kan diartikan kan banyak, apakah ini berbentuk biskuit atau buah yang gelondongan atau irisan buah atau berbentuk sayuran dan lain-lain, ini kan kita belum tahu ya, belum ada keputusannya. Makanya kemarin ketika puasa kan nggak seragam, ada yang memberikan nanas utuh, ada yang buah kelapa utuh, itu kan akhirnya disuspend sama BGN bahwa ada pelanggaran di situ. Karena juga memang kebetulan puasa kemarin adalah puasa pertama dengan pelaksanaan MBG pertama kali, jadi memang masih ada beberapa yang rancu ya. Iya, ada perbaikan. Saya kira setiap ada program yang baru pasti ada kekurangan, dan ada kekurangan pasti ada perbaikan. Nah, evaluasi apa yang akan diberikan dari hasil pelaksanaan MBG di bulan puasa kemarin agar mungkin di bulan-bulan puasa selanjutnya nggak terulang nih Pak? Ya mungkin ke depan kan kita bisa mengetahui ya, dari proses bulan puasa tahun 2026 ini, itu kan bisa diketahui bahwa standarnya untuk anak libur selama puasa ini, anak yang sekolah di bulan puasa ini apakah diberi kurma atau apa, ini kan harus ada standarnya. Sesuai ya Pak ya? Harus sesuai. Ini harus pembelajaran ke depan sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi tidak terulang lagi di kemudian hari, itu harapannya.
Sekarang kita bicara masih tentang MBG tapi bukan soal makanannya lagi ya Pak. Iya. Kita bicara soal dampak ekonomi, di mana kita tahu Pak Presiden ini memang bukan hanya sekedar ingin memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anak kita, Iya. tetapi supaya dampak ekonominya juga terasa baik bagi pengelola dapurnya, karyawan-karyawan dapurnya, sampai drivernya juga ya Pak. Yes. Sejauh ini di Kota Surabaya peningkatan ekonomi seperti apa yang dirasakan setelah ada dapur MBG ini Pak? Ini kan multiplier ya, multiplier efek dari program MBG. Betul. Saya kira program ini menyerap banyak tenaga kerja, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dan juga banyak sekarang ini pengusaha-pengusaha seperti petani telur atau ayam yang nantinya ini bisa dimanfaatkan oleh dapur MBG. Kalau melihat jumlah karyawan yang ada, itu kan per dapur itu kan ada 50 orang Mbak, tetapi yang 50 orang ini, 3 orang ini adalah dari BGN, kepala dapur, terus ahli gizi, sama akuntan. Ini kan pertanyaan di BGN yang langsung menunjuk ada 47 orang ini yang melibatkan seperti yang membantu masak, yang mencuci ompreng, yang mengantar, yang mengambil, dan juga yang sebagai driver. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam hari Pak Prabowo, program-programnya berjalan untuk yang namanya pengangguran bisa diatasi. Tetapi saya berharap semakin banyak program pemerintah, saya berharap masyarakat bisa terus mendukung, dan dampak dari program-program ini nanti bisa dimasyarakat masyarakat secara luas. Jadi karena ini investasi jangka panjang. Ya, investasi SDM jangka panjang, bukan sekarang kenyang besok lapar, bukan seperti itu. Betul. Ini program jangka panjang, program SDM yang harus didukung. Jadi kalau kita ngomongkan dampak ekonominya terasa dari semua lini ya Pak ya? Semua lini terasa. Ada dari peternaknya, distributornya, pencuci omprengnya, semua. Jadi ekonomi di Surabaya kalau menurut angka, apakah ada peningkatan signifikan setelah ini Pak? Kalau dengan jumlah penduduk yang hampir 3 juta, dengan jumlah dapur cuma sekian tadi, itu saya kira masih belum kelihatan Mbak ya. Berbeda dengan kalau atau butuh waktu mungkin ya Pak ya? Ya, ini kan bukan hanya MBG saja yang nanti dikerjakan di Surabaya. Kan banyak, ada program Koperasi Merah Putih yang saat ini masih kesulitan lahan di Surabaya. Karena memang sangat luas juga target yang diberikan, hampir 400 meter persegi. Dan kalau melihat yang saat ini berjalan, saya kira masih terlalu kecil kalau kita mengeneralisir bahwa ini bisa meningkatkan masyarakat di Surabaya. Saya kira, tetapi sebagian kecil sudah bisa merasakan. Sebagian kecil ya Pak ya. Mungkin buat pemirsa setia Surabaya TV yang anak-anaknya di sekolahnya belum dapat MBG nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau bagaimana solusinya agar bisa secepatnya merata di Kota Surabaya Pak? Ya, yang pertama kan kembali lagi dapurnya. Kalau sudah berdiri di tempat yang belum ada dapur, pastinya akan mendatangi sekolah. Sekolah ini bisa menolak, bisa menerima Mbak. Tidak ada paksaan. Jadi ketika ada dapur di kelurahan, misalnya kelurahan Genteng misalkan ya, di situ ada sekolah A. Sekolah A ini sekolahnya menengah ke atas misalkan. Lah kalau misalkan ditawarin nggak mau, itu nggak ada masalah, karena ini bukan paksaan. Tetapi kalau sekolah ini sangat membutuhkan, saya kira ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan ASPG, sehingga nanti yang belum terjamah atau yang belum mendapatkan program MBG ini bisa merasakan. Karena memang dari 400 yang tadi saya bilang di awal, hampir 380, itu kan baru 207. Artinya kan baru separuh ya yang belum mendapatkan siswa se-Surabaya ini. Dengan jumlah awal yang 400 atau 380.000 awal itu semuanya dikategorikan menengah ke atas atau semua satu Surabaya? Semua siswa yang terdata di Dinas Pendidikan. Baik Jadi, mulai TK, SD sampai SMA. Jadi nanti kalau misalnya ke depan ada beberapa sekolah yang mungkin merasa menengah ke atas dan menolak,
tetap ada di angka yang tidak Di ikut angka itu ya, ya, Pak di angka itu. Jadi bukan berarti belum disalurkan, Belum. tetapi memang ada beberapa sekolah yang merasa tidak layak menerima, itu tidak dipaksakan Tidak ya, Pak? dipaksakan, karena Oke. itu kembali kepada sekolahnya masing-masing. Oke, jadi Dan sejauh wali ini murid. sudah ada beberapa sekolah yang menolak juga mungkin, Pak? Saya kira pasti ada ya, cuma Oh, saya oke. belum tahu angka pastinya, karena kan lebih baik diberikan kepada sekolah yang membutuhkan, karena Oke. rata-rata sekolah menengah ke atas atau sekolah-sekolah yang golongan orang kaya itu kan sudah punya catering, Mbak. Betul. Jadi daripada nanti tidak dimakan kan Pemborosan sangat ya, disayangkan Pak. pemborosan, Betul. lebih baik disalurkan kepada yang membutuhkan dulu. Oke, jadi untuk seluruh penerima 207.000 7 ya, sekian. Pak, sisanya dari total angka 380, itu 100 sisanya bisa jadi yang sudah menolak karena Bisa merasa jadi atau juga sebagian kecil, beberapa yang atau memang belum terjangkau belum terjangkau dengan karena dapurnya belum ada. dapur MBG ya, Pak. Oke, untuk tadi Bapak juga sempat ngomong tentang hal-hal yang viral ya, Pak. Walaupun memang beberapa hal yang viral di sosial media nggak terjadi di Surabaya, Yes. seperti mungkin nyuci omprengnya pakai air tergenang yang keruh, atau kemarin ada ya petugas SPPG yang menginjak buah ya. Iya. Itu bagaimana Pak pelaksanaannya dan pengawasannya supaya hal serupa itu tidak terjadi di Surabaya? Jadi gini, pemerintah kota saat ini kan juga menerjunkan satgasnya ya, Oke. karena dapur itu di setiap tempat itu ada pengawasan atau ada perhatian dari kelurahan, Oke. dan juga nantinya akan dipantau sejauh mana berjalannya dapur ini sebagaimana mestinya. Misalkan nyuci piringnya, nyuci omprenya dari apa ya, bak atau kan ada tempatnya Air sendiri, mengalir, ya. air mengalir, karena sudah ada SOP-nya, Mbak. Sekarang saya kira kalau SOP itu sudah dijalankan, saya kira potensi-potensi kesalahan itu akan hilang. Oke. Tinggal bagaimana pengelola dapur ini akan menjalankan dengan baik. Oke. Saya kira itu. Termasuk kalau yang sempat viral beberapa waktu lalu, beberapa anak yang lagi-lagi bukan di Surabaya, artinya keracunan MBG itu sejauh ini memang di Surabaya tidak ada ya, Tidak Pak? ada. Artinya fungsi pengawasan di Surabaya sudah cukup berjalan dengan baik ya, Pak? Alhamdulillah kalau di Surabaya sangat baik, Sangat baik. karena minim sekali kasus atau pemberitaan terkait masalah keracunan atau hal-hal yang tidak diinginkan di Surabaya. Mulai dari video yang viral atau kejadian yang tidak diinginkan, saya kira Surabaya sudah cukup baik ya, baik, Pak? karena ini keterlibatan semua pihak, dari mulai pemerintah kota, pihak-pihak yang terlibat di BGN, di PSBG, dan masyarakat ini terlalu mengawasi dengan baik, akhirnya program ini berjalan dengan bagaimana Ya, mestinya. saling mengawasi ya, Pak ya. Lalu gini Pak, untuk data sendiri yang sudah Bapak tahu terupdate hingga bulan ini terkait penurunan angka stunting atau peningkatan status gizi sejak program ini berjalan Januari tahun lalu, apakah sudah ada, Pak? Ya, ini karena jumlah stunting kita ini kan masih kecil ya, berbeda dengan daerah lain. Kalau jumlah kita stunting Surabaya kalau boleh tahu berapa, Pak? Kemarin turun di angka berapa persen ya? Pokoknya turun sekitar 7 atau 6%, saya lupa. Angka pastinya jelas segini. Kalau kita melihat stunting di Surabaya itu berbeda dengan daerah luar Surabaya. Kita hitungannya kecil atau besar, Pak, angka stuntingnya di Surabaya? Kecil, ya? sangat kecil sekali. Karena ada sih ada ya, tetapi kan secara nasional itu kita kecil. Oke. Kita berbeda dengan wilayah, mohon maaf, Nusa Timur, yang angka stuntingnya masih tinggi, dan program MBG ini sangat membantu terkait dengan angka stunting itu. Karena memang Pak Prabowo itu ketika beberapa saat sebelumnya itu kan pernah pidato bahwa melihat bahwa anak berusia 10 tahun itu seperti anak usia 4 tahun. Dan itu ditemukan di luar Jawa khususnya yang banyak masalah itu. Kalau di Surabaya, saya melihat karena sebelum ada program ini berjalan, itu kan Pemkot sudah melakukan pergerakan, Mbak, melalui kader KSA yang ada di lingkungan RT RW itu kan sudah mendata ada nggak anak-anak yang di bawah garis kemiskinan sampai dengan angka stunting, sehingga ada intervensi jauh sebelum MBG ini ada loh ya. Nah, kalau dikaitkan dengan MBG ini, saya kira Pemkot sudah jalan duluan. Tetapi kalau ditumpui MBG ini, saya kira malah bagus. Malah jadi kolaborasi yang luar biasa yang akhirnya angka stunting bisa diturunkan lebih. Sudah kecil semakin turun lagi. Menurut Bapak realistis nggak kalau kita menargetkan angka stunting di Surabaya bisa menjadi 0% gitu? Kalau 0% saya kira optimis ya, tetapi saya yakin masih ada yang stunting. Pasti ada.
tidak mungkin semuanya itu akan bersih, Mbak. Kita manusia juga, pasti ada 1-2 orang yang nanti terluput dari mata kita, dari mata tetangga kanan kiri, sehingga harapan ke depan ini tidak terjadi, harapan kita. Tetapi ya mudah-mudahan kita nol stunting lah. Oke. Semakin ke tahun semakin ke depan. Amin ya Pak. Ya. Dan untuk pembaruan datanya sendiri seperti apa Pak, agar memang selalu tepat sasaran dan yang memang betul-betul yang membutuhkan tuh mendapatkan Pak? Data untuk apa ini? Data anak-anak menerimanya apakah sudah sesuai untuk menerima MBG atau bagaimana Pak? Kalau MBG ini kan berdasarkan data sekolah ya. Artinya itu kan kita nggak tahu sekolah Dispendik ini. ya, berarti? Dispendik ya, Oh, okay. karena ini per sekolah. Sekolah itu kan ada sekitar berapa ratus anak yang ada di situ. Cuma tugas dari SPBG adalah anak-anak ini ada yang alergi apa tidak. Oh oke. Itu ya, kan betul. penting Mbak, jangan sampai kita memberikan ayam, ternyata salah satu murid di sekolah itu Alergi ayam. alergi. Nah ini harus diberikan apa namanya, terapi khusus terhadap makanan yang diberikan, mungkin dikasih telur atau daging ikan atau daging apa namanya, sapi atau yang Penggantinya lainnya ya. sehingga nanti kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi di Nggak Surabaya. terjadi ya. Nah walaupun seperti yang Bapak sebut tadi sudah ada yang mungkin alergi Iya. sesuatu atau amit-amit keracunan MBG seperti yang terjadi di kota lain, Iya. walaupun di Surabaya tidak pernah terjadi. Apakah dari anggota legislatif sendiri sudah menyiapkan langkah antisipasi Pak? Ya, kita tentunya akan melakukan pengawasan di lapangan terkait ada masukan dari masyarakat, karena bagaimanapun kita terbatas juga jangan mengawasi sekian banyak dapur yang ada. Yang jelas SOP diterapkan dari BGN itu saya kira nanti akan berjalan dengan baik. Misalkan tadi di awal ada observasi di tahap awal ketika sebelum memberikan bantuan ke sekolah, ada observasi berapa jumlah yang siswa yang ada di situ. Betul. Berapa jumlah anak yang alergi ikan, alergi apa, itu kan harus ada semua datanya. Nah ini adanya semacam koordinasi yang baik ya antara pihak sekolah dengan SPBG, sehingga program ini bisa berjalan dan kasus-kasus keracunan ini tidak terjadi di Surabaya. Oke. Lalu untuk pengawasan terhadap mitra sendiri seperti apa Pak? Karena memang seperti yang Bapak sudah sebut, Ya. sejauh ini di Kota Surabaya sangat baik, tidak pernah ada kasus viral yang ada di internet. Jadi mungkin nih bisa menjadi inspirasi juga untuk kota-kota lain bagaimana cara pengawasannya supaya bisa luar biasa seperti Kota Surabaya. Iya, belajar dari pengalaman yang sudah ada. Itu kan banyak masyarakat itu kan mau melaporkan itu kan susah Mbak. Betul. Kadang-kadang itu ketika ada yang ditemukan mereka mengupload ke medsosnya masing-masing. Betul, betul. Saat ini BGN sudah membuka kanal khusus. Oke. Ada nomor WhatsApp-nya, mungkin cek di Google Nanti atau di bisa itu dimasukkan di bawah ini ya pemirsa ya. dicek di Google, itu sudah membuka apa namanya, kanal Aduan untuk ya? aduan. Oke. Dari mulai medsosnya, dari mulai WhatsApp dan atau call center ini ada. Yang jelas harus dibuktikan dengan bukti pendukung. Foto, video. Jangan asal ngelapor tapi nggak ada buktinya. Jadi ini sudah keterbukaan pemerintah pusat melalui BGN ini ketika ada perbaikan program MBG tidak menutup diri, justru membuka seluas-luasnya. Apabila ada masalah keracunan, dapur yang bertanggung jawab tidak memenuhi SOP langsung disuspend oleh BGN. Selama itu melanggar SOP yang ada, sekarang nggak main-main, harus langsung disuspend. Oke, jadi sekarang BGN sudah menyediakan kanal aduan khusus, ya. Atau laporan yang nanti nomornya ada di bawah ini. Jadi siapapun boleh melapor ya, baik orang tua atau anaknya sendiri atau guru-gurunya. Iya, masyarakat dalam hari ini bisa melaporkan. Masyarakat bisa langsung memberi aduan bagaimana makanan yang didapatkan sesuai layak atau tidak ya Pak ya. Tapi ada juga nggak Pak beberapa sekolah yang langsung mengadu ke teman-teman di legislatif? Ada, salah satunya kan justru yang diadukan itu malah dari yang punya dapur yang tadi itu ditolak oleh warga. Oh iya. Itu sudah berdiri Mbak, kasihan memang. Sudah berdiri, sudah mau beroperasi, kurang seminggu mau beroperasi ternyata warga tidak mengizinkan. Kalau itu kelanjutannya bagaimana Pak? Ya kita kembalikan ke warga. Oke. Kita kembalikan. Pemilik dapur MBG harus pindah ya Pak? Harus pindah. Jadi kita fasilitasi dengan warga. Titik temunya sudah ada, tinggal waktu yang akan pindah itu sudah dilakukan kayaknya. Itu.
Oke, Pak. Tadi mungkin ada beberapa anak yang juga viral ya di TikTok, namanya anak-anak. Ada beberapa menu yang mungkin tidak sesuai dengan masakan orang tua mereka ya, Iya. yang ada di MBG. Jadi itu juga berpotensi waste atau buang-buang. Cara mengatasinya seperti apa nih, Pak? Ya, kalau kita melihat ini kan bukan masalah makanan menu enak dan nggak enak ya. Ya betul. Ini kan pemenuhan Gizi. gizi. Sama halnya kita ini kalau sakit. Di rumah sakit kan masa ada makanan yang enak, Mbak? Nggak enak semuanya Nggak ya, ada, Pak ya. bukan nggak enak, semuanya itu makanan bergizi. Iya betul. Kalau mau makan enak ya kasih sambel kan juga enak itu. Tapi kan tidak semua makanan yang versi kita enak itu adalah makanan Makan yang yang bergizi. ya. Oke. Jadi memang inilah pola-pola baru yang dibangun saat ini sehingga anak-anak itu Betul. tidak terpaku dengan masakan 1, 2, 3 saja, tetapi banyak varian-varian yang sangat bergizi yang nantinya ini merupakan bagian dari pertumbuhan mereka sehingga makanan yang dikonsumsi dari program MBG ini nantinya bisa bermanfaat untuk mereka. Oke, itu mungkin buat teman-teman anak-anak penerima MBG yang Iya. SD mungkin belum mengerti ya Pak. Ya, Kalau yang SMP SMA mungkin dikasih pengertian sudah mengerti. Nah, Pasti. sosialisasinya seperti apa Pak? Bahwa makanan itu tidak harus selalu enak di lidah, yang penting ada gizinya, bagus untuk pertumbuhan, itu bagaimana? ya Sosialisasinya. kita berharap karena yang bersentuhan langsung dengan anak-anak ini adalah Guru guru. ya. Jadi setiap kelas itu kan ada wali muridnya, Mbak. Ada wali kelasnya. Wali kelas. Ada wali kelasnya yang mengetahui bahwa kebiasaan murid-muridnya di kelas ini kan apa saja kan pasti tahu. Si A ini nggak suka sayur, si B ini nggak suka ikan, si C nggak suka ayam, itu kan pasti akan tahu semuanya. Dan edukasi dari wali kelas ini sangat penting sebagai bagian mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira harus ada edukasi dari guru-guru kita bahwa apa yang diberikan dalam program MBG ini adalah makanan yang bergizi, makanan yang bagus untuk perkembangan anak-anak kita semuanya, makanan yang nantinya bisa mendapatkan atau asupan-asupan ini menjadi nutrisi yang sangat baik bagi tubuhnya masing-masing. Oke. Saya kira itu. Untuk di kota Surabaya sendiri seperti yang kita ketahui tadi sudah cukup bagus, tidak ada yang viral-viral, tapi tentu masih ada celah kekurangan di 1-2 hal lah Pak. Kalau menurut Bapak apa hal yang masih perlu dievaluasi untuk jangka ya tahun 2026 ini lah Pak? Iya, kalau evaluasi kan pemilik dapur kan pasti ada evaluasi setiap hari ya. Ya. Dan itu internalnya mereka. Saya berharap apa yang menjadi catatan setiap sekolah itu diperbaiki, misalkan makanannya kurang asin atau kurang manis, itu kan pasti ada komplain. Itu kan, itu harus ada evaluasi setiap harinya di setiap dapur. Dan saya berharap masyarakat di Surabaya ini aktif ke depan untuk membuat dapur MBG di Surabaya sehingga nanti penerima manfaat ini bisa bertambah dan ini bisa mensukseskan program dari pemerintah pusat di Jakarta. Mungkin ini ada pertanyaan penting juga karena tadi menyebutkan tentang kekurangan dapur MBG. Mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa punya tanah, punya lahan, punya modal untuk membuat dapur MBG dan ingin membantu supaya anak-anak yang belum tersalurkan MBG ini bisa mendapatkan MBG. Bagaimana Pak caranya? Ya, kan ini terbuka informasi ya. Saat ini kalau mungkin ada rezeki lebih bisa langsung ke kantor BGN, baik di BGN Jakarta maupun perwakilan di setiap daerah, atau bahkan bisa membuka websitenya. Di situ kan pasti ada yang namanya kontak person ya, yang dituju, sehingga sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap program-program pemerintah, saya kira harus ada perhatian dari BGN apabila ada warga atau kelompok warga yang mau mensukseskan program MBG ini, jangan dihalang-halangi. Tapi dengan tangan terbuka diterima? Ya, tangan terbuka diterima. Yang penting syarat dan tentuannya terpenuhi semuanya. Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang pesan yang ingin disampaikan Pak, mungkin untuk anak-anak penerima MBG, untuk orang tua, untuk guru-guru, dan juga untuk dapur MBG-nya sendiri. Ya, saya mengapresiasi sebagai legislatif di Surabaya, mengapresiasi program Pak Prabowo. Saya berharap program ini terus berjalan sehingga nantinya bisa mencerdaskan anak-anak kita ini terbebas dari stunting dan gizinya terpenuhi, sehingga masa depan kita ini, masa depan anak-anak di Indonesia tahun 2045 menjadi generasi Indonesia emas. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Bahtiar. Kita ketemu lagi pemirsa. Akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.